Oke, untuk membuat kita lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Berapa kali kakak? Berapa kali? 2 kali kak. 2 kali. Buat gerakan ya abang. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, lagu kedua Kak Grace, lagu baru ya. Lagu baru, tapi kalau adik-adik dengar kayaknya pasti udah sering ya adik dengar lagunya, tapi beda lirik aja kak. Aha, Bang Yogi tahu? Mudah-mudahan nggak tahu. Mudah-mudahan tahu. Oke. Judulnya mana lagunya? Judulnya itu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Ya, kalau bisa searching ya. Searching ya, coba cari judulnya itu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Oke, kita langsung aja nyanyi ya. Berapa kali? 2 kali. Langsung ya, Bang Oke, Agus 2 langsung. kali. Selamat datang di Sekolah Minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, puja Dia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Sekali lagi ya, Kak, ini masih gago. Selamat datang di Sekolah Minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, puja Dia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Oke, nanti kita belajar lagi minggu depan ya. Oke, Kak Rini. Oke, kita mulai ibadah dulu. Adik-adik semuanya berdiri, lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa. Kita bernyanyi lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian,
Katakanlah kepada Allah, betapa dasarnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa dengan Bang Jos, Kak Yopi, dan Kak Indah. Iya. Oke Kak Indah, kita mau nyanyi lagu apa? Ini deh adik-adik sekolah minggu, lagu kita itu tentang burung pipit Wow. sama bunga bakung di taman. Oke. Ya, lagunya 2 kali adik-adik sekolah Oke, minggu ya. ayo Kak Ges. Ayo Kak Grace. Semuanya harus suka cita ya Kak Dedi? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, lagu selanjutnya apa Bang Jos? Lagu Selanjutnya, dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. 2 kali juga ya Kak 2 Dedi? kali. Ayo Kak Ges.
kepada adik-adik, jangan lupa kirim foto absen kamu, dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Lalu minggu-minggu kemarin kakak guru-guru sekolah minggunya lupa umumin nih adik-adik. Jadi buat kalian yang lahir di bulan April, kirim info ke guru-guru sekolah minggu. Kalian lahirnya tanggal kapan, yang penting bulan April. Jadi minggu depan tanggal 1 Mei, guru-guru sekolah minggu bakal rayain ulang tahun adik-adik yang bulan April. Oke, sekian dari pengumuman hari ini. Jadi buat adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. Sika berdoa, kita nyanyi lagu bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesia. kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita akan mendengarkan khotbah dari Bang Agus. Kita akan nyanyi lagu apa Bang Jos? Kak Indah. Kita nyanyi lagu Mata Mata Tuhan melihat. Ayo adik. Sambil siapkan Alkitabnya ya adik. Berbuat yang baik, berbuat yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita panggilkan Bang Agus. Bye-bye.
Halo adik-adik, hari ini khotbah akan dibawakan oleh Abang Agus ya. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan Abang bawakan, ada baiknya kita berdoa dulu adik-adik ya. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami, anak-anak sekolah minggumu dan guru-guru sekolah minggu dalam satu minggu ini Bapa, sehingga kami dapat kembali Bapa berkumpul Bapa untuk merayakan hari Minggu dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan khotbah Bapa yang diberikan oleh abang sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapa, biar apa yang dibacakan oleh abang sekolah minggu, apa yang disampaikan dapat kami tangkap dengan baik dan dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sebelum khotbahnya dimulai ada video kan yang udah adik-adik lihat. Nah, videonya tentang seekor anjing kan. Video tadi itu ada kaitannya dengan khotbah Bang Agus hari ini. Ya, oke. Sekarang kita coba ambil Alkitabnya ya. Semua adik-adik kan punya Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya. Ya, tema kita hari ini adalah berhasil bersama Yesus. Ya, diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ya, adik-adik buka Alkitabnya ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Udah semua ya? Oke, Bang Agus bacakan ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya
di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Oke adik-adik, tema khotbah kita pada hari ini adalah berhasil bersama Yesus ya. Kalau kita bersama Yesus, percaya adik-adik, kita pasti berhasil ya. Adik-adik udah lihat kan video tadi di awal? Abang Agus mau jelaskan nih tentang video di awal tadi ya. Di video tadi itu menceritakan seekor anjing ya kan. Anjing ini kita beri nama si Bruno ya, si Bruno. Ini menceritakan tentang si Bruno ya. Jadi di video itu ada sekolah itu khusus untuk anjing, di mana sekolah itu siapapun anjing yang lulus dari sekolah itu akan menjadi seorang anjing pahlawan, ya kan, anjing pahlawan yang akan membantu orang-orang. Ya, si Bruno datang ke sekolah itu dan ingin ikut dia ingin ikut menjadi anjing pahlawan. Ya, dia masuk ke sekolah, cuman si Bruno ini ternyata dia badannya pendek, ya kan, dia kalah dari anjing-anjing lainnya. Dia badannya pendek, dia kurang cepat, ya dia kurang pintar seperti anjing-anjing lainnya. Dia bersedih, si Bruno. Dia bersedih, tapi dia tidak putus asa. Dia berpikir, aku akan berusaha. Aku ingin menjadi seorang anjing pahlawan. Ya kan, hari-hari dilalui, si Bruno banyak kalah dari temannya. Ketika membawa seorang perempuannya jatuh. Ya kan adik-adik, ketika mengambil makanannya ketika penuh tidak dimatikan oleh si Bruno. Karena apa? Dia tidak sampai untuk menekan tombolnya, ya kan? Tapi dia tidak patah semangat. Akhirnya dia tetap berusaha. Ya, dari usahanya itu si Bruno berhasil adik-adik. Dia sudah mulai bisa nih. Dia sudah mulai bisa, semua pelajaran bisa dia lalui, ya kan? Tiba saatnya ujian, ya kan? Akhirnya adalah ujian untuk menentukan apakah si Bruno layak menjadi seorang anjing pahlawan. Si Bruno pede, aku pasti bisa, selama latihan di sekolah, selama belajar di sekolah aku bisa, pikir si Bruno. Ternyata ketika latihan ada satu kesalahan kecil yang dilakukan si Bruno sehingga orang yang dia tuntun terjatuh. Dan akhirnya si Bruno dianggap gagal dari ujian adik-adik. Dan dia diusir dari sekolah anjing tersebut. Si Bruno sedih, dia keluar dan mengintip teman-temannya. Dia lihat teman-temannya, semua teman-temannya berhasil. Dan si Bruno akhirnya menangis adik-adik. Dia sedih, kenapa aku gagal? Dia berpikir begitu, padahal aku sudah berusaha. Ternyata di luar si Bruno melihat ada seorang perempuan
yang buta yang berjalan di dekat traktor dan hampir ditabrak oleh traktor. Ya kan? Si Bruno dengan cepat dia berlari. Ya kan, dia berlari menyelamatkan perempuan tersebut, dia ambil tasnya, dia tuntun perempuan tersebut berjalan. Dia ingat semua pelajaran di sekolahnya dia lakukan. Ternyata itu ketika dia menyelamatkan perempuan itu dilihat oleh guru-gurunya. Dan gurunya bertepuk tangan dan menganggap Bruno telah lulus ujian, sehingga Bruno berhasil menjadi seorang anjing pahlawan. Ya, untuk mengingatkan adik-adik, ya kan, kita boleh tonton satu kali lagi videonya ya. Oke, ini kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Oke, sudah ditonton lagi kan videonya kan? Bruno akhirnya berhasil walaupun dia gagal, ya kan? Begitu juga adik-adik. Untuk mencapai keberhasilan, ya kan? Cuman satu. Kuncinya apa? Kita harus bersama Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Bersama Tuhan Yesus. Gak sepenuhnya jalan itu akan enak. Gak sepenuhnya akan berhasil. Contohnya Bruno tadi. Dia gagal, ya kan? Tapi ketika dia gagal, dia tidak berputus asa.
ketika ada orang yang kesusahan dia tolong. Karena baiknya Bruno akhirnya dia berhasil dan menjadi anjing pahlawan. Ya adik-adik juga seperti itu. Berhasil bersama Tuhan Yesus. Keberhasilan hanya bersama Tuhan Yesus. Ya ketika adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus, sudah berdoa, akhirnya belajar dengan baik, ketika ujian hasilnya belum memuaskan, percayalah ada sesuatu yang disiapkan Tuhan Yesus, rencana yang lebih indah kepada adik-adik. Ya, percaya ketika adik-adik sudah berdoa, ketika adik-adik sudah mengerjakan dengan baik, ya kan, pekerjaan adik-adik, percayalah keberhasilan akan menjadi milik adik-adik. Ya, coba sebutkan cita-citanya masing-masing. Cita-citanya masing-masing apa? Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi apa lagi coba? Ada yang ingin jadi presiden mungkin. Ya, itu akan berhasil jika adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus, ya, dan adik-adik mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Ya, dalam perjalanan nanti adik-adik menuju ke sana, menuju ke dokter, pasti akan banyak halangan, pasti akan banyak rintangan. Tapi semua itu akan bisa adik-adik lalui bersama Tuhan Yesus. Ya, ingat, doakan selalu, berdoa kepada Tuhan Yesus, ingat tujuannya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya adik-adik ya, seperti murid-murid di cerita tadi, mereka tidak ada makanan, mereka tidak sadar Tuhan Yesus di sebelah mereka. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya tinggal sendiri. Tuhan Yesus bilang, tarik jala itu. Ketika ditarik, banyak ikan yang ditangkap. Itu semua karena Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena keberhasilan, kesuksesan akan kita dapat jika kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita harus bisa seperti si Bruno tadi, tidak putus asa, tidak pantang menyerah, tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pasti akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Oke adik-adik ya, mungkin itu saja khotbah yang bisa Abang Agus sampaikan untuk hari-hari ini. Mudah-mudahan apa yang Abang Agus sampaikan nantinya ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan bisa menjadi seseorang yang sukses bersama Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita tutup kembali khotbah kita dan kita bernyanyi kembali untuk mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengar firman-Mu tentang keberhasilan Bapa, bahwa kami hanya dapat berhasil bersama-Mu Bapa. Seperti video tadi Bapa, seekor anjing yang akhirnya berhasil Bapa walaupun dia sempat gagal. Berkati kami supaya Kamu dapat sepertinya Bapa. Berkati kami agar kami mau Bapa hanya ingat kepadamu, menuruti kehendak-Mu untuk mencapai keberhasilan kami. Karena kami percaya jika kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak akan mencapai keberhasilan. Tapi hanya mengandalkan diri-Mu Bapa, kami doakan dan kami kerjakan, kami akan mencapai keberhasilan. Engkaulah yang berkati Bapa dalam setiap cita-cita kami, dalam setiap studi kami, pendidikan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu-Mu dapat mencapai keberhasilan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sertai kami Bapa. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Halo adik-adik di rumah. Halo. Gimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Agus? Banyak videonya ya kan? Ada videonya tentang hewan. Tentang hewan anjing. Seru ya adik-adik ya. Dogi, dia berhasil bersama Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini. Karena judulnya hari temanya berhasil, bahwa kita nyanyi tentang lagu Ku Menang. Karena kita sudah menang bersama Yesus. Lawan Iblis. Oke, 2 kali. 2 kali ya, ku menang, ku menang. Ayo Kak Grace. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
mengantarkan kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu slow yaitu berjudul Lingku Piku. 2 kali ya. Persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di bumi, di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sai tiup matanganku, sai toguan, pai madososaku, ramotia, dang oloam mardalan sasanya, sai hamba alen Tuhan anugerah. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga kamu menyinari jalanku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Shalom semua. adik-adik. Shalom, selamat Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.